Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa sehat dan bahagia. Sebelumnya terimalah salam dari saya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihontu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara diskusi Dhamma, dalam bentuk podcast yang dalam arti kita akan berbincang-bincang santai mengenai Dhamma, bersama dengan Bante Santacito, yang mana acara ini akan disiarkan di dalam kanal YouTube Buddha Dhamma Indonesia. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan yang baik kali ini, kita bersama-sama akan mengupas tuntas secara jelas dan juga terperinci mengenai Buddha Dhamma dan kearifan lokal. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kearifan lokal ini sangat menjiwai dalam kehidupan kita di masyarakat. Kalau boleh bilang, kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, apalagi di Indonesia, kita punya begitu banyak kearifan lokal yang biasa kita sebut sebagai local wisdom, yang mana sesungguhnya dari kearifan lokal itu keutuhan, persatuan, dan juga nilai-nilai luhur itu melekat erat di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi bagaimana tentang kearifan lokal ini, mari kita sambut Bante Santacito. Ya, selamat pagi Bante. Ya, selamat pagi Samira. Ya, baik. Ya, Bante, kita itu kan hidup di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan budaya dan juga kearifan lokal. Betul. Yang sangat banyak sekali di masyarakat, yang tentu saja kearifan lokal itu menambah khasanah nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat. Yeah. Nah, seperti kita tahu juga banyak sekali kearifan lokal yang bisa kita jumpai, banyak sekali nilai-nilai positif yang dihasilkan dari kearifan lokal itu. Seperti misalnya ada kegiatan gotong royong, saling bantu-membantu, bekerja sama, itu kan juga kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan barangkali tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain, termasuk adat, kebudayaan, tradisi lainnya. Bagaimana nih pendapat Bante mengenai kearifan lokal yang kalau kita kaji berdasarkan sudut pandang Buddha Dhamma? Iya, baik. Jadi seperti yang tadi Samira juga telah menyampaikan, bahwa kearifan lokal ini adalah local wisdom. Ya, wisdom itu sendiri kan sebenarnya kebijaksanaan atau kearifan, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang itu ada di daerah tempat masing-masing. Artinya di lokal. Lokal artinya adalah mengacu pada yaitu tempat masing-masing, yang antara satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda. Nah, dalam hal ini di tempat tertentu ada semacam budaya-budaya tertentu, adat istiadat tertentu, etika tertentu yang dipraktikkan oleh masyarakat tersebut. Dan mereka mempraktikkan hal tersebut, budaya tersebut, adat istiadat tersebut, atau etika tertentu karena mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan yaitu hasil guna di situ. Nah, sehingga disebut sebagai kearifan atau sebagai sesuatu yang sifatnya adalah bijaksana. Lantas bagaimana dengan pandangan agama Buddha terhadap kearifan lokal atau local wisdom? Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali dalam bagaimana ajaran Buddha melihat sebuah kearifan lokal. Selama itu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang tidak merugikan, seandainya pun hal tersebut tidak ditemukan dalam kitab suci, dalam Tipitaka, tetap itu adalah hal yang baik. Mengapa? Karena prinsip dari ajaran Buddha adalah, kalau kita rangkum
Sang Buddha mengajarkan banyak poin ajaran beliau, tapi kalau kita rangkum menjadi prinsip yang mudah kita pahami adalah ada 3. Yang pertama, tidak melakukan apapun kejahatan. Yang kedua, selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, mengupayakan untuk membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran yang buruk. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah adat istiadat, etika, atau budaya yang ada di suatu daerah tertentu yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal tersebut sesuai tidak dengan 3 ini? Oh begitu ya Pak. Ya, kalau sesuai berarti tidak ada masalah. Itu masih sesuai dengan apa yang menjadi prinsip ajaran Sang Buddha. Tidak melakukan kejahatan, selalu bertindak yang baik, dan juga membersihkan batin. Itu yang menjadi, katakan, tolok ukurnya untuk menerima atau menolak etika atau katakan budaya tertentu dalam sebuah masyarakat. Kalau masih dalam konteks 3 ini, yang artinya adalah bermanfaat, maka tentu sesuatu yang baik. Seandainya pun tidak ada dalam Tipitaka. Iya, jadi begitu ya Bante. Di Indonesia ini kan memang kaya sekali dengan kearifan lokal, banyak sekali kebudayaan, etika, dan juga norma-norma. Seperti misalnya tata krama, bagaimana bersikap dengan orang tua, dan sebenarnya banyak sekali ya kearifan lokal yang bisa kita jumpai, dan itu dipandang sebagai hal yang positif bila memang mengandung unsur kebaikan. Meskipun meskipun itu tidak dicantumkan, tidak terdapat di dalam kitab suci. Nah, bagaimana menurut Bante nih kalau misalnya kita berbicara tentang kebaikan, meskipun itu tidak ada di kitab suci? Kan banyak sekali orang itu yang fundamental, yang mengatakan kalau apapun itu tidak ada di kitab suci, ya berarti tidak boleh dilakukan. Padahal kalau tadi Bante menjelaskan, kebaikan itu tidak hanya yang ada di kitab suci, termasuk kearifan lokal yang ada di masyarakat pun juga kategorinya bisa kebaikan asal memberikan manfaat, tidak merugikan yang lain, begitu. Ya itu orang demikian juga harus bagaimana mempelajari agama, ya dalam konteks yaitu kita sebagai umat Buddha ya. Bagaimana kita mempelajari ajaran Sang Buddha, mempelajari dharma dari Sang Buddha, dan di saat yang sama juga harus melihat konteks yang ada. Artinya kita tidak hanya mempelajari kemudian itu dijadikan sekedar sebagai wacana dan teori semata, tetapi bagaimana kita pun juga mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sangat dinamis. Artinya zaman Sang Buddha dengan zaman sekarang pasti tidak akan sama, pasti ada yaitu perbedaan dalam konteks-konteks tertentu. Nah, kita tidak bisa kemudian bahwa dalam kita mempraktikkan ajaran Dhamma, ajaran Sang Buddha itu harus plek sama seperti yang dulu pada zaman Sang Buddha. Padahal konteks yang ada di zaman sekarang itu bisa berbeda. Makanya ya kita harus menyesuaikan apa yang ada di zaman sekarang, tetapi tentu prinsip agama ini jangan kemudian dihilangkan. Misalnya begini, gampangnya adalah pada zaman Sang Buddha itu tidak ada HP, ya toh. Kalau budaya sekarang, kalau kita bicara budaya kan tidak hanya yang sifatnya adalah kayak yang kuno, kayak yang katakan sesuatu yang sifatnya kayak gimana ya. Jadi primitif atau bagaimana kan? Tidak hanya demikian. Bahkan ya ketika sekarang setiap orang ya kebanyakan mempunyai HP, menggunakan internet atau katakan mempunyai laptop dan sebagainya. Zaman Sang Buddha kan tidak ada kan HP gitu. Apakah kemudian karena zaman Sang Buddha tidak ada HP, sekarang ada HP kemudian mengatakan jangan menggunakan HP ini, tidak ada dalam kitab suci? Kan ekstrim kan? Nah, tetapi orang yang mampu menggunakan ajaran agama dengan katakan tidak keluar dari prinsip ajaran agama, tetapi juga selalu kontekstual sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, termasuk budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat,
itu adalah bagaimana prinsip agama digunakan tetapi tetap kontekstual. Dalam hal ini misalnya berkaitan dengan handphone, dengan HP. Walaupun di kitab suci tidak ada. Tapi bukan berarti kemudian tidak harus dipakai. Pakailah, gunakanlah. Tetapi gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, walaupun kata HP tidak muncul dalam kitab suci, tetapi prinsip menggunakan HP tersebut masih sesuai dengan kitab suci. Iya. Nah, itulah bagaimana walaupun tidak ada dalam kitab suci, kalau kita masih menggunakan prinsipnya dan menggunakan dalam konteks yang sangat dinamis berbeda, itu artinya bagaimana kita itu pandangan agama Buddha melihat budaya, kearifan lokal sebagai sesuatu yang baik selama itu masih bersesuaian dengan prinsip ajaran Buddha yang memang mengedepankan penghindaran kejahatan dan tindakan kebaikan. Ya, betul sekali Bante. Dan kita juga melihat sebenarnya dalam kebudayaan itu, dalam kearifan lokal yang bisa kita jumpai, sebenarnya ada nilai-nilai luhurnya, begitu. Di balik kebudayaan, di balik tradisi itu ada pesan yang baik yang disampaikan oleh leluhur. Kenapa itu menjadi tradisi turun-temurun? Karena memang ada sisi positifnya. Betul. Dan barangkali budaya itu adalah cara untuk mengemas ajaran agama. Seperti misalnya nih, kalau di Jawa kan ada sadranan, begitu ya Bante? Betul, ya. Meskipun kita tahu bahwa sadranan itu tidak ada di kitab suci gitu misalnya ya. Misalnya Sang Buddha tidak secara spesifik mengajarkan untuk melakukan sadranan. Tapi apa yang dilakukan mereka yang melakukan sadranan itu ada loh. Ada pesan-pesan yang juga merupakan ajaran Sang Buddha. Bagaimana nih pandangan Bante mengenai ini? Jadi nyadran itu kan tradisi yang memang sudah turun-temurun ya, yang ada di Jawa terutama, yang mereka dalam tradisi nyadran ini biasanya mereka itu akan ziarah kubur, kemudian juga kata nyekar gitu kan, nyekar itu artinya memberikan penghormatan kepada leluhur dengan ziarah kubur dengan bunga atau dupa atau kemenyan, dan juga dalam nyadran itu juga akan ada namanya kendurian. Kendurian di situ adalah bagaimana mengundang tetangga sekitar untuk berbagi makanan dan sebagainya kepada tetangga sekitar. Yang kemudian kendurian tersebut juga ditujukan bahwa kebaikan ini adalah untuk leluhur, kan begitu. Ya memang istilah nyadran itu tidak ada dalam Tipitaka. Karena apa? Karena Tipitaka menggunakan bahasa Pali. Ya toh? Tetapi sebenarnya ajaran nyadran itu ada. Oh gitu ya. Di dalam Tipitaka ada. Jadi ada seorang Brahmana bernama Janusoni datang kepada Sang Buddha. Kemudian mengatakan bahwa kami para Brahmana itu punya tradisi, yaitu selalu berdana dan melakukan sadhani karoma. Jadi melakukan sadha. Apakah yang kami lakukan ini akan diterima dan dinikmati oleh para leluhur dengan istilah peta? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa oh iya, ini bisa dinikmati, ini bisa diterima oleh para peta leluhur. Jadi yang makhluk lain tidak bisa menerima. Dewa, neraka, Brahma tidak bisa menerima. Makhluk peta ini bisa menerima. Leluhur ini bisa menerima. Nah, pertanyaannya adalah sadha di sini apa? Secara umum kan diartikan sebagai keyakinan. Tetapi yang bertanya adalah seorang Brahmana yang mereka punya tradisi yang disebut sebagai sadha, yang kalau dalam bahasa Sanskerta disebut sraddha. Nah, sraddha ini adalah memberikan sesajian untuk leluhur. Nah, pertanyaannya adalah apakah sesajian ini bisa diterima tidak oleh leluhur? Sang Buddha mengatakan bisa. Yang sraddha ini dari kata bahasa Pali saddha, Sanskerta itu sraddha, kemudian dicerap oleh orang Jawa, harus diingat,
bahwa dulu di Jawa ini yang berkembang atau katakan filsafat hidup, way of life yang berkembang di Jawa ini adalah dari India, Hindu dan Buddha. Maka tradisi strada itu kemudian dicerap oleh orang Jawa menjadi nyadran. Sehingga praktiknya sama. Praktik nyadran, srada atau sadha di dalam ajaran Buddha itu sama. Yaitu adalah memberikan sesajian untuk leluhur dengan harapan leluhur berbahagia. Dan apakah itu diterima, dinikmati? Ternyata Sang Buddha mengatakan diterima. Dan itu ada banyak kebaikan di sana. Kebaikannya adalah dalam serada atau nyadran itu, anak-anak yang biasanya itu melakukan untuk leluhur mereka, orang tua mereka, kakek nenek mereka yang sudah meninggal dunia, kerabat mereka yang sudah meninggal dunia, di situ ada sisi positifnya adalah penghormatan. Penghormatan kepada mereka yang telah tiada. Ini seperti apa? Pujaca pujanianang, itam manggalam utamang. Menghormat kepada yang patut dihormati. Kenapa mereka patut dihormati? Orang tua kita, misalnya walaupun telah tiada, adalah orang yang telah katakan sangat berjasa kepada kita, telah membuka kita untuk melihat dunia, telah mengajarkan kita berbagai macam hal yang baik. Mereka adalah orang-orang yang patut dihormati. Nah, dalam kita melakukan nyadran, itu juga ada sisi, yaitu di mana kita ini menghormati mereka. Kita menjadi rendah hati. Belum lagi dari kondisi batinnya, orang yang kata melakukan nyadran, ziarah kubur, pasti ada pikiran positif. Tidak mungkin ada pikiran negatif. Pasti pikirannya positif. Pikiran cinta, kasih sayang, pikiran ingin bagaimana si leluhur ini mendapatkan kebahagiaan. Itu baru kita kepada leluhur. Belum lagi dalam tradisi itu juga ada apa? Ada kendurian, ada kendurian, mempersiapkan makanan, kemudian berbagi makanan kepada tetangga sekitar. Itu semua kebaikan. Dan itu oleh Sang Buddha sangat ditekankan, berdana. Kalau orang punya harta kekayaan, jangan hanya digunakan untuk diri sendiri. Gunakanlah untuk orang di sekitar, termasuk adalah yaitu tetangga sekitar. Itu berdana. Nah, nyadran ini yang merupakan budaya lokal, kearifan lokal, sangat bersesuaian dengan ajaran Buddha. Iya, memang Bante, kalau saya melihat nih, acara sadran yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa itu tidak hanya mengandung nilai-nilai luhur dalam bentuk maksud mereka memberikan persembahan penghormatan kepada luhur, tetapi juga ada nilai sosialnya, karena dari situ mereka itu bisa berkumpul bersama, kemudian melakukan satu upacara bersama. Itu kan bisa memunculkan kerekatan. Ya, betul. Keakraban antar sesama. Kemudian kerukunan. Ya, betul. Antar satu keluarga dengan keluarga sekitar. Ya, dan itu juga bisa mengingatkan kepada generasi-generasi yang masih anak-anak, bisa tahu leluhurnya itu di sini bisa berkumpul begitu. Nah, menariknya nih Bante. Saya juga punya cerita, kalau di tempat saya itu jenis upacara sadran itu sedikit berbeda. Biasanya kalau di tempat saya hanya dilakukan di pemakaman. Setelah bersih-bersih, nyekar, memberikan persembahan kepada ke kuburan begitu ya. Juga ada kegiatan makan-makan di sana. Nah, kalau di tempat yang lain di lereng Merapi itu sedikit berbeda tentang sadran. Jadi mereka selain bersih-bersih makam, selain ada kendurian begitu, juga ada open house, Bante. Jadi setiap rumah itu menyediakan banyak makanan begitu, baik camilan maupun makanan yang lainnya. Nah, nanti setiap orang saling berkunjung satu tempat ke tempat yang lain, satu rumah ke rumah yang lain. Itu dilakukan itu. Jadi kalau satu desa begitu mengadakan acara itu, banyak sekali orang berkunjung, berdatangan untuk makan. Oh, itu bagus. Nah, jadi di sana tidak hanya berguna untuk leluhur, tetapi juga untuk tetangga-tetangga, teman-teman kerabat jauh pun juga sampai datang, Bante. Betul. Ya, itu kan memang sangat sesuai dengan ajaran Buddha. Walaupun misalnya tradisi seperti itu
katakan yang tadi diceritakan ya, ada open house, jadi rumah itu terbuka untuk siapa saja untuk mengambil makanan gitu ya. Walaupun di kitab suci itu tidak tertulis, ada tradisi seperti itu, kan itu berguna. Prinsip dari ajaran yang ada di dalam kitab suci atau ajaran yang ada diajarkan Sang Buddha itu ada di situ, yaitu prinsipnya adalah berdana, memberi. Bahkan seperti di Sri Lanka misalnya ya, ada satu tradisi setiap Waisak selama 1 minggu ada tradisi namanya kan Dansal. Iya betul. Ya, Danasala. Ya. Jadi mereka yang punya ya kekayaan yang lebih, yang mau berbuat kebajikan, mereka membuat makanan tertentu dan siapapun bisa datang untuk mengambil gratis. Iya betul. Dan kenapa itu bisa dilakukan? Itu bisa dilakukan, yaitu mengambil dari prinsip ajaran Sang Buddha, yaitu berdana, memberi, berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Iya, itu menarik sekali Bante. Dansal atau Danasala itu menjadi kearifan lokal Sri Lanka sana. Betul. Dan terutama nih menjelang Waisak begitu ya Bante. Wah, itu dan banyak sekali. Minggu, kan? Ya, betul. Di Waisak begitu, itu di perempatan jalan, di tempat-tempat keramaian begitu mereka menyelenggarakan itu dan orang-orang biasanya berduyun-duyun, ya, ngantri itu kan. Dan makanan juga beraneka ragam. Betul. Nah, sebenarnya dalam kitab suci Tipitakanya itu nggak ditulis gitu kan. Iya. Ada tradisi demikian kan, nggak ditulis. Tapi memang dalam kitab Bulasan memang ada. Kalau dalam kitab Bulasan kan memang itu sering juga kan ada orang-orang kaya gitu kan. Mereka itu punya tradisi untuk memberikan kupon. Bahkan di Vinaya Pitaka ada. Iya. Tapi hanya Vinaya Pitaka itu kupon untuk para biku. Tapi dalam kitab Bulasan ternyata tidak hanya kupon untuk para biku, kupon untuk siapapun yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang kaya, kemudian mereka itu ingin berbuat kebajikan, berdana kepada orang-orang, mereka itu membagi makanan. Nah, dengan cara apa supaya orang tidak datang 2 kali? Kadang orang bisa serakah juga toh, mentang-mentang gratis kemudian datang beberapa kali kan. Maka diberikan kupon. Jadi diberikan kupon untuk mengambil makanan. Nah, kalau orang datang dengan tidak punya kupon ya tidak bisa. Maka diberikan kupon. Nah, itu juga tradisi yang baik. Nah, ini yang kenapa tradisi seperti ini, budaya seperti ini bisa dilakukan dalam konteks masyarakat Buddhis, ya karena ajaran agama yang sesuai dengan ajaran Buddha. Ya, jadi walaupun tidak ditulis, tetapi itu sesuai dengan prinsip ajaran Buddha. Ya, seringkali memang itu ajaran yang dikemas menjadi budaya. Karena biasanya kalau sudah menjadi budaya itu kuat sekali gitu. Kuat. Dan itu kalau budayanya bagus, semakin kuat, semakin bagus. Dan bahkan tidak hanya diikuti oleh sekelompok agama tertentu, itu bisa memasyarakat. Ya, memasyarakat. Tanpa melihat agamanya apa, kelompoknya apa, sukunya apa, bisa menjadi budaya masyarakat. Karena budaya itu bisa menyatukan gitu kan. Seringkali orang akan bisa berkumpul bersama karena budaya. Sehingga jangan kemudian orang merasa, oh ini kan tidak ada di dalam kitab suci, lenyapkan saja, hancurkan saja, tidak usah dilakukan. Salah. Harus diingat, budaya itu yang paling mengena secara emosi untuk masyarakat, dan itu selama tidak menyimpang, selama itu bermanfaat, selama itu berguna, ya lakukan. Sang Buddha juga sama kan? Iya, betul. Ya, Sang Buddha kan tidak serta-merta kemudian budaya-budaya, tradisi-tradisi yang sudah ada pada zaman itu kemudian ditentang. Tidak kan? Banyak tradisi, banyak budaya yang memang itu sudah ada sebelum Sang Buddha ada, dan itu baik, itu bermanfaat, tidak merugikan. Sang Buddha juga mengadopsi. Sang Buddha juga masih menganjurkan. Jadi tidak kemudian harus dihilangkan. Iya. Kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, artinya kalau kita tinggal di suatu tempat, ya kita juga harus menghargai kebudayaan, kemudian kearifan lokal di sana juga ya Bante. Betul. Apalagi kita sebagai umat Buddha itu sebenarnya tidak terlalu kaku. Agama Buddha itu malah agama yang sangat luas gitu ya. Luas ya. Misalnya dari cara pakaian saja. Betul. Dari berpakaian itu tidak ada keharusan bahwa umat Buddha itu harus berpakaian seperti pakaian orang India gitu ya.
Ya memang justru saya juga melihat begini, Samnera. Semakin seseorang memahami ajaran Buddha, kan ada mata begini. Kalau orang memahami early Buddhism, nanti dikhawatirkan menjadi kaku, menjadi ya tidak luas gitu kan. Tapi kalau saya pribadi melihatnya berbeda. Semakin orang mengerti ajaran Buddha, orang bisa menggunakan istilah early Buddhism atau Buddhisme awal atau apapun itu, justru orang tersebut harus semakin luas. Orang tersebut harus semakin bagaimana bisa berasosiasi di masyarakat tanpa kemudian berbenturan, tanpa kemudian memunculkan konflik, memunculkan pertengkaran. Karena pada akhirnya ketika belajar ajaran Buddha yang sesungguhnya itu membawa kita itu untuk selalu damai dalam apapun kondisi situasi, termasuk ketika berhadapan dengan kearifan lokal, budaya lokal, tradisi yang sudah ada, itu selalu damai. Tapi bukan berarti kemudian yang buruk juga diikuti, tidak. Tetapi setidaknya adalah apalagi yang baik-baik, yang itu patut untuk kita anjurkan. Sedangkan seandainya ada tradisi yang sebenarnya tidak bermanfaat, sebenarnya merugikan, sebenarnya itu katakan ya tidak baik gitu kan, tetap saja orang yang betul-betul paham dengan ajaran Sang Buddha tidak akan memunculkan pertengkaran, tidak akan memunculkan konflik. Dalam artian adalah ya memang melihat ini tidak sesuai, ini tidak bermanfaat, ini merugikan. Tetapi orang demikian tidak kemudian seperti orang yang kayak katakan melekat dengan pandangannya sendiri, kemudian datang ke sana, kemudian dengan kemarahan mengatakan ini tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ini berbahaya. Tidak sampai demikian. Kalaupun seandainya harus meluruskan, yang pertama adalah bagaimana batin tenang terlebih dahulu. Bagaimana batin tidak memunculkan kemarahan terlebih dahulu. Sudah tenang, sudah berdamai dengan diri sendiri, kemudian baru datang ke sana. Mencari waktu yang tepat untuk memberikan pelurusan. Ini tidak sesuai, ini nanti merugikan, ini nanti membawa kepada penderitaan. Lebih baik ditinggalkan. Ya. Ya. Kadang-kadang memang begitu, Bante. Banyak sekali orang yang terlalu kaku memegang suatu ajaran, sehingga juga tidak bisa berpikir lebih luas. Nah, kadang-kadang banyak juga umat Buddha yang menganggap bahwa misalnya persembahan sesajen kepada para dewa atau bentuk sedekah bumi atau persembahan-persembahan yang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Padahal tidak juga kan ya, Bante? Oh, tidak. Itulah tadi. Jadi Sang Buddha itu walaupun inti ajaran beliau itu adalah 4 kebenaran Arya tentang dukkha, kemunculan dukkha, lenyapnya dukkha, dan juga jalan yang membawa kepada lenyapnya dukkha. Bukan berarti beliau Sang Buddha itu kemudian betul-betul away, betul-betul jauh dari kehidupan masyarakat. Sehingga beliau Sang Buddha itu seperti seakan-akan itu mengasingkan, menyendiri, kemudian pokoknya tidak menahu tentang kehidupan masyarakat. Tidak. Sang Buddha masih mengadopsi, masih menerima, masih mentolerir, bahkan masih menganjurkan kepada para siswa beliau, para berumah tangga sebagai contohnya, untuk melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada yang itu baik. Itu tidak merugikan. Salah satunya adalah memberikan sesajian persembahan kepada para dewa. Dan itu baik. Karena apa ya, kita mau tidak mau hidup di dalam kehidupan, alam kehidupan yang tidak hanya berasosiasi dengan yang kelihatan, manusia atau binatang. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang kita percaya, dalam agama Buddha dipercaya, yang itu adalah para dewa, yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa katakan hidup harmoni dengan mereka? Salah satunya adalah dengan apa? Memberikan penghormatan kepada mereka. Dengan apa? Memberikan sesajian. Nah, sehingga memberikan sesajian kepada para dewa
itu salah satu justru yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Maka ada satu yang Sang Buddha pernah memberikan kewajiban tugas kepada perumah tangga yang memang sudah berkecukupan, yaitu disebut Dewata Bali. Memberikan sesajian persembahan untuk para dewa. Di mana memberikan sesajian persembahan kepada para dewa adalah di tempat-tempat yang disakralkan dalam masyarakat tertentu. Disebut cetia. Bisa kalau di dalam masyarakat tertentu kan ada, barangkali ada kayak pohon besar, kemudian sumber mata air, gitu kan? Atau mungkin tempat tertentu yang dianggap ini adalah candi. Candi itu tidak harus kayak Candi Borobudur, Candi Mendut tidak. Candi itu bisa mengacu kepada, yaitu seperti tempat sakral yang dulu ini adalah pesarian dari yang mendirikan kampung ini misalnya. Itu adalah candi. Nah, tempat-tempat seperti itu adalah tempat yang disakralkan. Memberikan sesajian ke tempat itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Bahkan beliau, Sang Buddha, pernah mengatakan salah satu kemakmuran dalam masyarakat, agar masyarakat tertentu menjadi makmur, sejahtera, salah satu syaratnya adalah dengan senantiasa secara berkala memberikan sesajian di tempat-tempat yang disakralkan. Nah, kemudian dalam yaitu kitab ulasan dikatakan, dijelaskan mengapa kok bisa demikian. Ya karena di tempat yang disakralkan itu biasanya ada dewa. Ada dewa yang bersemayam di sana, yang ketika tempatnya itu menjadi bersih, diberikan sesajen, mereka juga happy. Mereka juga bahagia. Nah, karena mereka bahagia, eksistensi mereka merasa diperhatikan, sebagai timbal baliknya mereka juga akan memberikan pelindungan, akan menjaga masyarakat tersebut. Karena masyarakat tersebut dijaga oleh mereka, atau kalau dalam bahasa Jawa itu adalah istilah Sing Baurekso, atau Sing Baurekso. Karena Baurekso itu juga dari bahasa Pali loh. Rekso itu raksa, raksati. Raksa, ya toh? Jadi kan Baurekso itu kalau dalam bahasa Sanskerta bahu raksa. Bahu kan kekuatan, pundak dan juga kekuatan. Raksa itu adalah apa? Pelindung. Yang kemudian dalam bahasa Pali adalah bahu rakha, kekuatan pelindung para dewa. Sing Baurekso, bahu raksa, bahu rakha. Nah, dipercaya bahwa di tempat-tempat tersebut ada Sing Baurekso, ada dewa. Kalau mereka itu dihormati, tempatnya juga dibersihkan, mereka juga bahagia. Dan sebagai timbal baliknya, mereka melindungi. Dan itulah kenapa Sang Buddha pernah mengatakan dalam Ratana Sutta, meminta kepada para dewa untuk melindungi siapapun yang memberikan sesajian siang dan malam. Nah, artinya tradisi memberikan sesajian kepada dewa itu Sang Buddha masih mengajarkan. Dan itu tradisi lokal yang di Indonesia itu udah sangat umum sekali. Hampir semua suku ada. Termasuk saya pernah ke Lombok ya. Itu ada tradisi namanya bedewa. Bedewa itu artinya adalah pergi mengunjungi dewa. Kan sama toh? Ya, yang mereka lakukan juga sama. Memberikan sesajian. Dan mereka juga memberikan makanan untuk orang-orang yang berdatang. Itu bedewa. Dan itu persis sama dengan yang diajarkan Sang Buddha sebagai Dewata Bali. Memberikan sesajian kepada para dewa. Nah, di Lombok namanya bedewa. Mengunjungi dewa. Dan itu adalah kearifan lokal yang mereka lakukan. Memang itu ada sisi positifnya, Bante. Meskipun mungkin ada orang juga yang mengatakan, ngapain kok memuja pohon, memuja tempat-tempat, toh juga nggak kelihatan. Tapi di satu sisi kita itu melakukan hal yang baik. Kita akan memberikan persembahan kepada mereka ya, tentu dengan niat yang baik, dengan perlakuan yang baik. Dan tentu saja kalau kita menyakralkan suatu tempat, ada tempat-tempat yang kita anggap itu sebagai pepunden, tempat sakral, tempat dihormati, kita akan menjaga tempat-tempat itu dengan baik. Betul. Jadi di satu sisi apa yang kita lakukan itu juga menjaga alam loh, Bante. Alam juga. Makanya kan ini pengalaman kami yang saya kan tinggal di PDA. Padepokan Dhammadippa Rama. Itu di Batu. Nah, di Wihara Batu itu ada pohon besar.
Besar sekali. Dan itu adalah pohon yang modelnya itu satu rumpun dengan pohon beringin. Dan disakralkan. Sehingga itu memang tidak dipotong. Nah, juga diberi sesajian juga. Bahkan orang kampus sekitar juga sering datang untuk memberikan sesajian. Dan dampak positifnya, tidak hanya kita ini, kalau secara Buddhis itu, ya punya keharmonian dengan mereka yang tidak kelihatan, yaitu para dewa, yang barangkali tinggal di tempat yang sakral itu. Tapi sisi positifnya lainnya adalah tadi, alam terjaga. Nah, karena alam terjaga, pohonnya juga besar dan tidak dipotong, dilestarikan, sehingga apa? Bisa menampung air. Karena itu adalah sumber air. Dan kami yang tinggal di wihara tersebut ada sekitar 120 penghuni. Tidak pernah kekurangan air. Dan air yang kita peroleh itu air dari sumur-sumur dekat situ, dekat pohon itu. Tidak pernah kekurangan air. Walaupun itu di bulan kemarau, tidak pernah kekurangan air. Artinya apa? Alam terjaga. Jadi kearifan lokal yang demikian, yang sudah keharmonian kita dengan yang tidak kelihatan juga terjaga. Keharmonian kita dengan alam juga terjaga. Yang alam akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dari sisi ini saja, ya benar sekali yang Sang Buddha katakan. Salah satu syarat kemakmuran masyarakat adalah ketika memberikan sesajian kepada tempat yang disakralkan. Buktinya apa? Air akan terus datang. Betul. Kita sejahtera. Dan itu saya juga pernah mendengar cerita, kalau nggak salah cerita yang ditulis di dalam koran. Itu sangat menarik sekali. Ada sebuah cerita, itu ada pandangan yang menganggap tempat-tempat sakral seperti pohon besar itu harus ditumbangkan, karena itu sebagai pusat dari kemusyrikan, pusat dari kesesatan. Nah, akhirnya karena ada pandangan semacam itu, pohon-pohon yang tadinya disakralkan pada ditebangin semua, dihancurkan semua. Dan sebagai akibatnya, mereka baru merasakan ternyata hukuman yang didapat itu bukan hukuman dalam arti mungkin kerasukan, kesurupan, atau yang lain-lain. Tapi hukumannya adalah kekurangan air. Begitu pohon-pohon besar ditumbangkan, tempat-tempatnya tidak dijaga lagi, begitu kemarau panjang, kesulitan air. Begitu hujan turun deras, longsor. Betul. Jadi bencana datang karena sikap itu. Sesungguhnya yang lebih berbahaya itu bukan sikap memuja kepada dewa, bukan memuja kepada pohon, tetapi adalah manusia yang serakah. Betul. Sebenarnya. Pada akhirnya sebenarnya itu juga ternyata dari kearifan lokal juga ada hubungannya dengan keserakahan manusia. Iya, betul. Ya toh, ada hubungannya dengan apa? Dengan spiritualitas. Yang artinya ternyata dengan menjaga tradisi yang adalah kearifan lokal, seperti tradisi tadi adalah memberikan sesajian, itu pertama adalah menjaga keharmonisan kita dengan yang tidak kelihatan, kedua menjaga keharmonisan kita dengan alam, dan yang ketiga menjaga keharmonisan batin. Karena ternyata dengan kita menjaga alam, artinya kan representasi dari apa? Kesederhanaan batin kita. Dari apa? Dari bagaimana batin kita itu tidak serakah. Kenapa alam itu dipotong? Maksudnya pepohonan dipotong. Tidak peduli kalau walaupun itu adalah ya pohon yang disakralkan, potong saja. Ternyata itu muncul dari mana? Keserakahan. Muncul dari kebencian. Muncul dari ketidaktahuan bahwa kalau motong ini dampak kelanjutannya adalah kekeringan. Ya toh? Artinya apa? Berhubungan dengan batin juga. Maka kearifan lokal yang sifatnya baik, bermanfaat, yaitu patut untuk dilestarikan, patut untuk dikembangkan. Dan kalau saya melihat memang tempat-tempat sakral itu memang harus ada, Bante. Karena ketika ada tempat sakral, begitu ada orang yang memasukinya, itu pasti ada sikap yang lebih hormat. Betul, ya kan? Betul. Sekalipun orang tersebut tidak mempercaya, tidak meyakini keberadaan dewa di tempat itu, tapi begitu masuk ke tempat sakral, dia akan dikondisikan.
untuk berperhatian, untuk apa kayak tidak sembrono, tidak asal tidak meludah gerusu-gerusu, gitu kan, betul. tidak asal buang buang sampah sembarangan, pasti ada Betul. sikap yang dijaga gitu. Dan artinya etikanya juga berkembang. Iya. Itu juga bagus ya. Dan di masyarakat, sewaktu saya dulu masih di masyarakat di daerah kampung saya begitu, juga sebenarnya banyak sekali tata etika, norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya ketika berjalan di tempat-tempat yang disakralkan, kita misalnya kalau naik motor ya agak pelan sedikit atau kadang-kadang pakai klakson begitu. Betul ya. Dan sebenarnya itu juga etika yang bagus loh. Etika. Kalau misalnya tempat yang tidak bernyawa saja kita hormati sedemikian, kalau misalnya ada orang tua yang berjasa, seharusnya kita juga lebih seperti hormat, itu ya. Lebih hormati ya. Ya itu bagusnya. Jadi ternyata dari sini banyak hal yang bermanfaat. Dan sekali lagi, bagaimana kalau itu dikaitkan dengan ajaran Buddha, ya masih sesuai. Karena prinsipnya kan selama itu bermanfaat, selama itu tidak merugikan, ya itu adalah baik. Dari mana asalnya tradisi tersebut atau katakan etika tersebut, norma tersebut, asalkan itu bermanfaat, baik, yaitu sesuai dengan yaitu prinsip dari ajaran Buddha. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu kan apa itu dari agama lain gitu kan, misalnya, oh, itu tidak ada dalam Tipitaka, itu tidak sesuai, itu tidak sesuai untuk dipraktikkan, ya tidak. Ajaran Sang Buddha selalu melihat kebenaran sebagai kebenaran. Dari mana asalnya? Kalau itu kebenarannya harus dilihat sebagai kebenaran. Nah, sehingga Sang Buddha juga menyampaikan, jangan sampai terperangkap ke dalam sebuah pandangan. Idamewa sajang moga manyanti. Ini saja yang benar, yang lain salah. Tapi lihatlah kebenaran sebagai kebenaran. Dari manapun asalnya. Lihatlah sesuatu yang bermanfaat sebagai hal yang bermanfaat. Dari manapun asalnya. Walaupun itu dari agama lain, itu dari tradisi lain, dari budaya lokal, kearifan lokal, kalau itu bermanfaat, lihat itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai pedoman. Iya, sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip Buddha Dhamma ya, ajaran Buddha, itu kita akan menjadi orang yang punya moralitas, punya etika, dan bisa hidup berselaras dengan kebudayaan lokal, lingkungan, dengan alam. Dan bahkan kalau boleh bilang, agama Buddha ini agama yang paling, bukan yang paling ya, dalam arti bisa bersanding dengan kebudayaan lokal begitu. Dan bisa menghargai, misalnya nih Bante, kan banyak sekali orang yang kemarin seperti kasus orang yang menendang sesajen begitu. Nah, kalau kita kan sudah terbiasa, artinya terbiasa untuk menghormati, sekalipun itu bukan persembahan kita yang dilakukan oleh kepercayaan lain, tapi kita juga menghormati. Betul. Betul, itu kan masih sesuai lah, masih sesuai dengan ajaran Sang Buddha kan, seperti tadi mengenai sesajian kan. Ya itu hal yang baik, karena ternyata itu banyak hal yang katakan baik bisa ditemukan. Yang tadi itu, jadi ya keselarasan kita dengan makhluk lain, dengan alam, dengan pikiran kita ternyata terjaga dengan adanya tradisi yang seperti itu. Nah, itu sesuai sekali. Apalagi di masyarakat juga ada tradisi yang lain, misalnya ada sedekah bumi, ada marti desa, bahkan misalnya sebelum bangun rumah pun ada selamatan, kendurian gitu kan ya. Yaitu jadi dari sisi positifnya itu masih banyak yang bisa kita katakan, kita anjurkan kepada orang-orang, termasuk dalam konteks umat Buddha, ya kita juga patut untuk menganjurkan untuk melakukan hal-hal demikian. Ternyata ada banyak manfaatnya. Termasuk ini juga yang kadang-kadang, maaf saja, ada beberapa orang, bahkan umat Buddha sendiri, punya konotasi yang sedikit buruk berkaitan dengan misalnya bakar kemenyan. Dalam sesajian tersebut kan biasanya juga ada bakar kemenyan gitu kan. Kemudian ada yang berpikiran bahwa ini kalau bakar kemenyan itu selalu konotasinya itu seperti ngundang setan, ngundang makhluk halus. Ini tidak sesuai dengan ajaran Buddha, ini mistis kan begitu. Jadi ada konotasi yang buruk. Padahal sebenarnya tidak demikian.
itu hanya sekedar media yang menentukan atau menjadi ukuran apakah perbuatan tersebut itu buruk atau tidak. Itu bukan medianya, bukan kemenyannya, tapi adalah pikiran kita. Tujuannya apa? Menggunakan kemenyan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk nyantet orang atau adalah untuk berbuat kebajikan. Nah, misalnya apa? Di Sri Lanka kan, tahu sendiri kan, pernah ke Sri Lanka, tinggal lama di sana. Mereka umat Buddha Sri Lanka terbiasa menggunakan kemenyan. Untuk apa? Penghormatan. Penghormatan kepada Sang Buddha. Kan begitu? Iya, dalam bentuk pewangian. Oh gitu. Iya, dalam bentuk pewangian tidak harus dengan dupa kan? Iya. Ternyata kemenyan dibakar. Iya. Jadi ada nampan begini kan, nampan terbuat dari mungkin seng atau yang kayak seng begitu kan, dikasih bara api, kemudian dilempar dengan kemenyan toh, kemudian dikeliling wihara, keliling pohon bodhi itu kan, untuk penghormatan kepada Sang Buddha. Dengan apa? Pewangian, dengan bau wangi. Nah, kemenyan digunakan karena apa? Baunya wangi. Apakah melakukan demikian sebagai tindak hal yang buruk? Kan tidak. Tujuannya adalah memberikan penghormatan. Termasuk kalau kita memberikan sesajen bakar kemenyan, tujuannya kan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada Sing Borekso. Mereka dianggap sebagai makhluk-makhluk yang menjadi pelindung kampung. Sebagai terima kasihnya kita memberikan penghormatan dengan apa? Memberikan pewangian, yaitu dengan kemenyan. Apakah itu hal yang buruk? Ya tidak. Itu hal yang baik. Lantas apakah dengan kita membakar dupa itu pasti baik? Kan konotasinya kalau dupa kan pasti baik kan? Karena dupa kan. Tapi kalau menggunakan dupa untuk nyantet orang, kan jadi buruk kan? Apa katakan membakar dupa dengan pikiran, oh nanti kalau saya bakar dupa dengan mantra tertentu, orang tersebut yang saya musuhi celaka. Kan jadi buruk jadinya. Nah jadi dalam hal ini, dalam hal sesajian, media yang kadang-kadang digunakan punya konotasi yang buruk, itu bukan menjadi ukuran. Ukurannya adalah niat kita. Niatnya baik atau tidak. Ukurannya juga adalah nanti hasilnya itu bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat ya itu baik. Ya, dan itu sebenarnya hanya sarana puja saja ya Bante. Jadi kalau misalnya kita memberikan puja di altar Buddha pun juga tidak harus lilin, dupa, bunga, air. Artinya persembahan yang lain pun sebenarnya sangat memungkinkan sekali ya Bante. Betul sekali ya. Jadi apapun persembahannya asal itu pantas, cocok. Itu baik. Ya kalau kita bicara persembahan kan tujuannya adalah memberikan penghormatan. Ketika memberikan penghormatan kan tentunya dengan simbol-simbol yang memang terbaik. Kalau kita memberikan penghormatan dengan bau, ya bau yang harum. Nah mungkin bau busuk. Kan ada cerita kan, ada mereka misalnya di Sri Lanka di Naoyana itu ya, yang ketika memberikan persembahan bau pakai apa? Ya ada minyak wangi. Minyak wangi toh, Casablanca. Ya, dan ya itu di daerah hutan. Padahal kalau yang di kota kadang-kadang ini Bante ada kayak minyak apa begitu. Jadi sebelum melakukan pembacaan parita gitu, disemprotin dulu pakai minyak. Betul. Ya itu kan kalau bebauan bau yang wangi. Kalau bunga tentu bunga yang juga indah dan wangi toh, karena yang terbaik. Nggak mungkin memberikan persembahan untuk penghormatan bunga bangke. Kan nggak mungkin toh. Kemudian kalau mau memberikan persembahan dengan misalnya suara kan, ya suara yang indah toh, gong dipukul, dung, dung, tidak mungkin, tidak mungkin kan. Nah itu juga itu salah satu persembahan. Kalau misalnya mempersembahkan dengan logam, kan juga logam-logam yang bagus toh. Makanya kalau di tempat-tempat kayak candi, kayak situs-situs yang kuno itu, kadang ditemukan ada berbagai logam emas, perak, perunggu. Untuk apa? Persembahan. Karena itu yang terbaik. Atau misalnya dengan bebatuan, ya tentu bukan batu kerikil kan, bukan batu kali kan, ya gems, ya permata kan, setidaknya adalah batu akik, atau ya semi precious gitu ya, itu dipersembahkan. Karena apa? Menghormati
tentu dengan persembahan yang sesuai, yang pantas, yang layak. Karena penghormatan kepada yang patut dihormati. Bahkan Sang Buddha saja punya kuti, namanya ganda kuti ya Bante. Iya. Kenapa ganda kuti? Ganda Karena itu kan wangi. banyak pewangian toh. Orang berdatangan mempersembahkan bunga. Jadi di sekitar kutinya Sang Buddha itu penuh dengan bunga. Oh, jadi Maka disebut ganda kuti. Dari zaman dulu persembahan bunga itu sebenarnya sudah ada ya Bante? Ada. Justru itulah disebut ganda kuti karena apa? Orang, jadi kalau kita melihat dari jadwal Sang Buddha, kan ada namanya Puri Batak Kicang, aktivitas di pagi hari. Kemudian Pajak Batak Kicang, aktivitas di setelah bersantap siang, bersantap lah ya. Kemudian yang malam hari kan ada 3, Padmayama Kicang, Dutia, kemudian baru Pacima atau Majima, kemudian Pacima Yama Kicang, aktivitas di pagi hari sebelum bangun. Nah, biasanya para perumah tangga ini akan datang pada Sang Buddha setelah Sang Buddha bersantap. Nah, jadi biasanya Sang Buddha setelah bersantap akan pulang ke kuti, memberikan nasihat sedikit atau bincang-bincang dengan para biku, dan setelah itu Sang Buddha akan masuk ke kutinya atau masuk ke hutan untuk yaitu Patisalana, jadi untuk menyendiri. Jadi semacam ya untuk meditasi apa gitu kan. Nanti sudah sedikit sore baru nanti para perumah tangga berdatangan. Nah, mereka berdatangan membawa persembahan bunga sebagai penghormatan. Nah, jadi karena tempatnya itu wangi karena persembahan. Nah, itu kemudian disebut sebagai ganda kuti. Itu dilakukan sejak zaman Sang Buddha masih hidup. Bahkan ketika Sang Buddha mau parinibbana, orang-orang berdatangan dengan membawa bunga. Bahkan para dewa pun juga. Betul, iya. Ya kan menaburi dengan bunga-bunga surgawi kan. Jadi persembahan menggunakan bunga itu sejak zaman dulu. Oh iya ya kan. Jadi dari dahulu ya. Dan kalau kita lihat sekarang pun ya, misalnya ada acara-acara besar, termasuk nyekar ke pemakaman juga tabur bunga. Betul. Termasuk ada misalnya ada orang yang sukses berhasil kita kirim bunga. Untuk Valentine, untuk orang yang tercinta kirim bunga juga. Itu sejak zaman Sang Buddha, bahkan sebelum zaman Sang Buddha itu sudah ada. Karena tradisi itu merupakan tradisi yang baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan, itu masih dilakukan. Jadi kalau kita melihat dari kitab ulasan itu ya, itu setiap Sang Buddha itu berpindah patah. Orang itu tidak hanya memberikan makanan, tapi juga menaburi dengan bunga sebagai bentuk penghormatan itu kepada Sang Buddha. Dan bahkan kalau kita menilik ke belakang zaman Buddha, bahkan Buddha yaitu Dipangkara, Pertapa Sumedha, ketika bertekad ingin menjadi Buddha, kan si Yasodhara ini Sumita namanya ya. Sumita itu kan juga berada di sana untuk apa? Untuk mempersembahkan bunga. Iya. Sebagai penghormatan kepada Buddha Dipangkara. Yang juga dikasihkan untuk yaitu si Sumida ini kan. Nah, jadi apa persembahan sebagai bentuk penghormatan dengan bunga itu tradisi yang sangat kuno. Iya. Nih berbicara tentang kearifan lokal nih Bante. Iya. Belum lama ini kan ada yang sempat viral nih mengenai pawang hujan. Bagaimana nih pandangan Buddha Dhamma mengenai pawang hujan? Pawang hujan ini apakah ini sebagai bentuk kearifan lokal yang hanya sekadar budaya atau memang punya nilai tersendiri yang disampaikan? Ya, memang kita tidak bisa mengingkari ya bahwasanya ada hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk logika kita, tidak masuk akal. Ada hal-hal demikian. Ya, itu tidak masuk logika kita, tidak masuk akal karena kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Tetapi apakah yang tidak masuk akal itu, yang tidak sesuai dengan cara berpikir kita yang mungkin merasa sekarang zaman modern, yang kayak gitu-gitu itu tidak mungkin ada. Itu dianggapnya itu sesuatu yang tidak masuk akal.
Tapi apakah hal semacam itu pasti salah atau pasti itu tidak benar? Belum tentu. Ya, hal-hal yang orang melihatnya sebagai mistis, sebagai yang tidak masuk akal, itu sebenarnya juga ada juga. Dan itu bukan hal yang mistis, selama memang diketahui. Dan dalam agama Buddha juga ada. Dalam Visuddhimagga itu ada satu pernyataan dari Bante, yaitu Acarya Buddhaghosa, bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan batin, dengan mereka ini mempraktikkan meditasi dengan kasina air, apuk kasina, kemudian dikembangkan sedemikian rupa, mencapai jana-jana, bisa. Menahan air juga bisa. Kemudian juga menurunkan hujan juga bisa. Bahkan membuat air juga bisa. Tapi dengan kemampuan mereka. Mungkin kalau orang-orang demikian itu masih ada di zaman sekarang, para siswa Sang Buddha yang mengembangkan apokasina, kemudian dikembangkan ke namanya Iddhivida, kekuatan-kekuatan supranatural, itu masih ada, mungkin bisa juga dikatakan sebagai pawang hujan. Tapi bagi orang demikian, yaitu sesuatu yang bukan mistis. Itu sesuatu yang secara ilmiah bagi orang-orang demikian itu bisa dijelaskan. Menurut Bante itu kemampuan seseorang atau berkat bantuan dewa atau gimana gitu? Kalau untuk yang ini para siswa Sang Buddha ini memang kemampuan. Itu disebut abinya, pengetahuan tinggi. Itu bukan atas bantuan para dewa. Tetapi sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ketika orang bisa katakan berkomunikasi dengan mereka yang tidak kelihatan, yaitu para dewa. Memungkinkan dong. Karena para dewa juga adalah makhluk-makhluk yang punya kekuatan kan. Memungkinkan untuk meminta mereka, membantu mereka untuk misalnya tidak katakan menahan hujan atau memindahkan hujan. Sangat memungkinkan kan? Iya, sangat mungkin. Iya. Apalagi kalau kita lihat cerita Sang Buddha misalnya mencapai pencerahan sempurna, atau ketika Bodhisattva lahir saja itu kan ada hujan turun hangat dan itu dingin yang mana? membasahi. Dari dewa. Dari dewa ya itu ya. Jadi dari kekuatan dewa. Jadi kalau misalnya dewa, memang ada dewa-dewa tertentu yang punya kekuatan, yang memang suka dengan kebajikan kita misalnya gitu ya, bisa untuk katakan memunculkan hal-hal yang kayaknya tidak masuk akal. Atau kalau kita sendiri punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan dewa-dewa ini, ya memungkinkan juga. Kenapa tidak? Karena tidak bisa dipungkiri ada dewa-dewa yang sakti juga. Iya. Kan begitu ya? Iya. Ya seperti tadi kan, memunculkan hujan yang panas dingin, tidak hanya dingin saja, bahkan yang hangat itu Ya, kan. hangat kan. Itu kan karena apa ya? Dewa ikut campur tangan. Jadi memungkinkan hal itu. Ya seperti misalnya ketika Sang Buddha parinibbana, kemudian ini kayak katakan keranda ya, atau peti gitu ya, untuk Sang Buddha dibakar kan tidak kebakar. Kan aneh juga toh. Ini ya campur tangan dari para dewa. Yeah. Nah, jadi hal demikian masih sangat memungkinkan. Iya sih Bante. Bukan sesuatu yang katakan ya kita dalam ajaran Buddha itu sesuatu yang sebenarnya masih sangat dimungkinkan terjadi. Ya, baik Bante. Tak terasa kita sudah berbicara panjang lebar ya Bante. Saya rasa perbincangan kita mengenai Buddha Dhamma dan juga kearifan lokal bisa dicukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bante. Terima kasih Saunera ya. Sangat berbobot dan bermanfaat, juga ada nilai positif yang bisa kita ambil. Baik ya. Selain ilmu juga ini akan berguna bagaimana kita itu sebagai umat Buddha bisa hidup bersanding dengan kearifan lokal yang ada di tempat kita, di daerah kita, dan juga bisa menghargai antar sesama. Betul. Ya, terima kasih Bante. Baik, ya sama-sama, terima kasih Saunera. Ya. Ya, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
kita sudah berbincang panjang lebar mengenai Buddha Dhamma dan kearifan lokal. Terima kasih atas perhatian para Bapak dan Ibu saudara sekalian. Semoga pengetahuan ini juga menambah wawasan untuk kita semua. Semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.